WOG atau Whole of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Rian Beni Sukmara, peserta Latsar CPNS tahun 2020 Puslatbang KDOD Samarinda. Hari ini saya akan membawakan video rangkuman terakhir, yaitu video ke-11 dari seluruh rangkaian materi yang diberikan pada Latsar CPNS tahun 2020. Materi hari ini terkait dengan materi Whole of Government. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan tentang materi Whole of Government. Pertama, kita akan bahas terlebih dahulu apa itu Whole of Government atau WOG. WOG atau Whole of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Dalam hal ini saya meng-highlight kata kolaborasi yang menjadi kata kunci dari WOG untuk mencapai pelayanan publik yang prima. Berikut adalah contoh dari Whole of Government di negara-negara lain. Di antaranya adalah Policy Integration, yang selanjutnya adalah Policy Coherence, yang selanjutnya adalah Cross-Cutting Policy Making, lalu ada Joint Up Government, lalu ada Consent Decision Making, Policy Coordination, dan Cross Government. Adapun latar belakang kenapa WOG itu diperlukan pada ranah birokrasi atau pelayanan publik. Yang pertama adalah karena adanya inefisiensi pelayanan publik, baik inefisiensi dari biaya, waktu, ataupun sumber daya. Yang kedua adalah masih seringnya terdapat kasus tumpang tindih kewajiban atau pekerjaan di antara sektor-sektor yang bekerja di pelayanan publik. Yang ketiga adalah adanya ego sektoral, yang mana hal ini menjadikan sektor-sektor pelayanan publik seperti di dalam sebuah kompetisi, sehingga pelayanan diberikan tidak terintegrasi dengan baik, karena sektor-sektor ini enggan untuk melibatkan sektor lain atau enggan untuk dilibatkan oleh sektor lainnya karena merasa superior di antara sektor-sektor lain. Selanjutnya, ada pula faktor keberagaman bangsa yang menyebabkan ego sektoral semakin berkembang pesat dan sangat berpotensi sebagai pemicu perpecahan bangsa. Oleh karena itu, Whole of Government sangat diperlukan terutama untuk meningkatkan mutu pelayanan publik. Selanjutnya di sini ada 3 faktor besar yang membuat kenapa kita perlu menerapkan Whole of Government. Yang pertama adalah faktor eksternal, faktor internal, dan faktor keberagaman. Mari kita bahas satu persatu terkait faktor-faktor tadi. Yang pertama adalah faktor eksternal, di mana faktor eksternal adalah dorongan publik dalam integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan. Yang selanjutnya ada faktor internal, yaitu adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral. Hal ini dikarenakan adanya lingkungan kompetisi yang membuat ego sektoral semakin tajam. Hal ini justru memicu kontraproduktif dan saling membunuh antara sektor-sektor tadi. Yang selanjutnya ada faktor keberagaman, di mana Indonesia kita tahu sendiri kita terdiri dari berbagai macam hal, baik suku, agama, dan ras, dan kebiasaan yang berbeda-beda di setiap wilayah Indonesia, dan ini sangat berisiko tinggi untuk terjadinya disintegrasi. Selanjutnya ada 5 karakteristik dari pendekatan WOG, yaitu yang pertama ada kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, dan keseluruhan aktor dari seluruh sektor dalam pemerintahan. Lalu bagaimana Whole of Government ini dilakukan? Di sini terdapat beberapa jenis pendekatan Whole of Government. Yang pertama adalah koordinasi, yang memiliki beberapa tipe, diantaranya ada penyertaan, yaitu pengembangan strategis dengan mempertimbangkan dampak. Yang kedua ada dialog, yaitu pertukaran informasi. Yang terakhir ada joint planning, yaitu perencanaan bersama atau kerjasama sementara. Yang kedua adalah integrasi, di mana integrasi ini memiliki beberapa tipe, diantaranya ada joint working, yaitu kolaborasi sementara. Yang selanjutnya ada joint venture, berupa perencanaan jangka panjang dan kerjasama pekerjaan besar.
Dan yang terakhir ada satelit, yaitu membentuk sebuah entitas yang terpisah, dimiliki bersama, dan dibentuk sebagai mekanisme integratif. Yang ketiga adalah pendekatan dan pelibatan, yang mana memiliki beberapa tipe, diantaranya ada aliansi strategis, yaitu perencanaan jangka panjang kerjasama pada isu besar yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama. Yang selanjutnya ada union, yaitu unifikasi resmi yang mana identitas masing-masing masih terlihat. Yang terakhir ada merger, yaitu penggabungan ke dalam sebuah struktur baru. Selanjutnya ada beberapa contoh dari praktek Whole of Government, yaitu penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas, dan yang terakhir ada koalisi sosial. Dalam proses pengembangan Whole of Government terdapat beberapa tantangan. Di antaranya ada kapasitas SDM dan institusi, di mana kapasitas sumber daya manusia dan institusi bisa bervariasi sehingga muncul dorongan untuk terjadinya merger antar kelembagaan atau penggabungan SDM dengan kualitas yang berbeda. Sehingga terjadi merger antar kelembagaan atau penggabungan sumber daya manusia dengan kualifikasi yang berbeda. Yang selanjutnya ada nilai budaya dan organisasi. Dengan kayanya bangsa Indonesia, maka hal ini akan berdampak pada nilai-nilai budaya yang ada pada sumber daya manusia, yang mana tentu akan berdampak pula pada bervariasinya nilai-nilai yang dianut sebuah organisasi. Yang terakhir ada kepemimpinan, di mana kepemimpinan ini menjadi hal yang paling penting dalam pelaksanaan WOG atau Whole of Government. Dibutuhkan kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM sesuai dengan kompetensi agar dapat tercapai tujuan yang diharapkan. Dalam pelayanan publik, ada beberapa pendekatan praktek dari Whole of Government yang bisa digunakan, yaitu yang pertama ada pelayanan yang bersifat administratif, yang mana pelayanan publik ini menghasilkan produk berupa dokumen resmi negara seperti KTP, status usaha, izin usaha, akta, sertifikat tanah, dan lain-lain. Dan contoh dari praktek pelayanan ini adalah kantor Samsat. Selanjutnya ada pelayanan jasa, yang mana pelayanan publik ini menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan perhubungan. Lalu ada pelayanan barang, yang mana pelayanan ini menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan masyarakat seperti jalan, jaringan telepon, jaringan listrik, atau jaringan telekomunikasi lainnya seperti jaringan internet. Yang terakhir ada pelayanan regulatif, di mana pelayanan ini merupakan pelayanan berupa penegakan hukuman, kebijakan, maupun perundang-undangan yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Selanjutnya masih dalam ranah pelayanan publik, di mana terdapat pola yang terkait dengan praktek WOG atau Whole of Government. Di antaranya ada pola pelayanan teknis fungsional, di mana Whole of Government dapat dilaksanakan jika sektor-sektor yang terlibat memiliki karakter yang sama atau memiliki keterikatan antar satu sektor dengan sektor yang lainnya. Yang selanjutnya ada pola pelayanan satu atap. Pola pelayanan satu atap adalah pola pelayanan yang terpadu pada satu instansi pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Hal ini akan memudahkan masyarakat meskipun belum mengurangi jumlah rantai dari birokrasinya. Yang selanjutnya ada pola pelayanan satu pintu, di mana pola pelayanan ini adalah pemberian pelayanan pada suatu unit kerja yang memperoleh pelimpahan wewenang dari organisasi atau unit kerja pemerintah terkait lainnya yang saling bersangkutan. Ini adalah salah satu bentuk kelembagaan WOG yang lebih utuh, di mana pelayanan publik disatukan dalam satu unit pelayanan saja. Yang selanjutnya ada pola pelayanan terpusat. Pola pelayanan yang menjadikan suatu instansi pemerintah bertindak sebagai koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terikat dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Yang terakhir ada pola pelayanan elektronik. Pola pelayanan ini merupakan pola pelayanan yang paling maju, di mana semua proses menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara otomatis. Pemberian layanan dilakukan secara online sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas dari masyarakat pengguna. Oke, mungkin cukup sekian dulu pembahasan terkait dengan materi terakhir hari ini yang berjudul Whole of Government. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua,
dan sampai jumpa di video-video berikutnya yang terkait dengan aktualisasi saya sebagai peserta Latsar CPNS di tahun 2020 ini. Semoga bermanfaat. Salam Sobat ASN.